Selamat datang di Before It, tempat di mana kita ngebahas sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Seperti biasa masih sama gue Zil Karim di sini. Dan kali ini gue masih di Malaysia. Ini tuh masuk hari keempat perjalanan gue bareng keluarga. Hari ini nggak ada yang terlalu berat. Kita jalan santai, makan sederhana dan ngerasain makanan yang mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata punya cerita. Mulai dari sarapan pulut, jajanan rujak jambu pinggir jalan, ikan siakap yang lembut, sampai ketemu hal-hal kecil yang bikin gua mikir, oh di sini tuh kebiasaan makanannya begini. Let's go, kita mulai hari keempat di Malaysia. Hari keempat di Malaysia dibuka dengan sarapan khas yang cukup bikin kaget tapi ngenyangin. Gue sarapan pulut Malaysia. Kalau versi Indonesia, ya ini tuh seperti ketan. Disajikan dengan ikan dan pelengkap sederhana. Buat gue, rasanya cukup lah buat ganjil perut di pagi hari. Nggak berat dan nggak ribet. Pulut adalah makanan berbahan dasar beras ketan yang sudah lama jadi bagian penting budaya Melayu. Baik di Malaysia, Indonesia, sampai di Thailand. Dari dulu, pulut itu makanan rakyat, sering disajikan saat sarapan atau secara adat dan keluarga. Pulut melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, dan energi. Makanya cocok banget dimakan pagi-pagi, biar kuat jalan seharian. Setelah sarapan, gue keluar sebentar buat keliling lagi nih. Dan seperti biasa, justru yang menarik itu makanan pinggir jalan. Di pinggir jalan gue nemuin rujak jambu. Isinya itu potongan jambu yang segar, bumbu asin manis yang khas. Tapi yang bikin unik, minuman jambunya nih. Minuman jambu ini ditambahin bumbu asin manis juga. Rasanya asin segar tapi tetap ada manis-manisnya. Awalnya aneh tapi lama-lama nagih. Ini tipe rasa yang cuma bisa lo temuin di Asia Tenggara. Masuk ke siang hari, akhirnya gue makan nasi. Lauk utamanya ikan siangkap. Dagingnya tuh putih, lembut, lunak, dan mudah dimakan. Cocok nih buat yang gak mau ribet nyari duri. Ikan siangkap atau baramundi adalah ikan yang sangat populer di Malaysia. Kenapa? Ikan ini tuh bisa hidup di air tawar maupun air laut. Tekstur dagingnya lembut, rasanya netral, gampang diolah. Biasanya dimasak itu dengan digoreng, dikukus, asam manis, atau saus khas Melayu. Ikan ini sering jadi pilihan aman tapi enak. Setelah perut kenyang, gue lanjut jalan-jalan nih. Gue ke jalan-jalan Japan. Ini tempatnya barang-barang bekas dari Jepang. Isinya pakaian, mainan, pernak-pernik unik lainnya. Menurut gue ini tuh ritual wajib banget. Kenapa? Karena serunya nih kita tuh nyari-nyari barang-barang yang second tapi kualitasnya tuh dari Jepang. Harganya relatif murah dan kadang dapetin barang aneh tapi keren. Bukan soal belanja doang tapi soal sensasi berburu. Setelah muter-muter gue mikir udahlah cari aman aja. Akhirnya gue nyobain KFC Malaysia. Dan ternyata ini tuh gak aman juga. Kenapa? Karena ini tuh gak pakai nasi. Pakainya roti, mashed potato, dan coleslaw. Akhirnya gue cuma makan ayamnya aja nih cuy. Sambalnya juga beda dari KFC Indonesia. Rasanya aneh tapi ya namanya coba gak ada salahnya dong. Gak kerasa langit mulai gelap. Karena udah janjian sama teman abang gue. Akhirnya gue dan keluarga main ke rumahnya. Ini momen yang paling hangat. Melepas rindu, ngobrol panjang karena udah lama gak ketemu. Dan seperti biasa, kalau bertamu pasti disuguhin makanan. Makanannya tuh menunya itu ayam kari dan ikan bakar. Yang jujur gue gak tahu nama ikannya apa. Dan juga ada kacang hijau. Malam-malam makan kacang hijau tuh berasa di Indonesia banget. Minumnya air sirup manis. Dan yang menjadi pertanyaan gue nih, satu hal dari hari ke hari yang gue perhatiin. Di Malaysia itu air putih itu jarang jadi minuman utama. Biasanya teh manis, sirup, atau minuman manis lainnya. Air putih sering jadi opsi yang kedua. Entah mungkin ini adalah kebiasaan, budaya, atau emang selera di sini. Tapi ini menarik sih, karena beda sama Indonesia. Hari keempat di Malaysia bukan cuma soal jalan-jalan dan makanan, tapi juga soal rasa, kebiasaan, dan silaturahmi.
Dan dari situ gue makin sadar, tiap negara punya caranya sendiri buat bikin kita ngerasa kenyang dan hangat. Hari keempat di Malaysia ngajarin gue satu hal. Kadang yang paling berkesan bukan makanan mahal, bukan tempat yang viral, tapi sarapan sederhana, jajanan pinggir jalan, makan bareng orang terdekat, dan obrolan di rumah teman lama. Dari pulut, rujak jambu, ikan siangkap, sampai ayam kari rumahan, semuanya punya rasa dan punya cerita. Gue Zil Karim dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Bye-bye.